kita dalam menggunakan akal kita dengan baik karena Allah telah memberikan anugerah. Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Fauzan Hafiz Rustandi. Kali ini kita akan belajar sejarah lagi ya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari dalam pertemuan kita hari ini? Kita akan membahas sebenarnya awal dari bab besar yang berjudul kehidupan awal masyarakat Indonesia. Tapi yang akan kita bahas spesifik dalam pertemuan kali ini adalah tentang bagaimana proses terbentuknya bumi kita sampai dengan adanya manusia beserta kehidupannya. Baik, sama-sama kita lihat ya. Sebagai awalan, saya akan menampilkan gambar ini. Ya, hewan ini adalah komodo. Keistimewaan hewan ini adalah hewan purba yang masih tersisa sampai sekarang dan hanya tersedia di Indonesia, tepatnya di Pulau Komodo. Kita lihat lagi gambar selanjutnya. Nah, ini adalah fosil dari salah satu makhluk yang menguasai bumi kita pada zaman lampau. Ya, tentu saja teman-teman tahu bahwa ini adalah dinosaurus. Dinosaurus adalah salah satu makhluk yang menguasai bumi kita, yang sama-sama teman-teman ketahui bagaimana proses musnahnya. Salah satunya adalah karena bencana alam yang maha hebat pada masa lampau, sehingga akhirnya kita tidak bisa menemui lagi makhluk-makhluk seperti ini di masa yang sekarang. Nah, sekarang kita lihat di gambar selanjutnya. Teman-teman, ini adalah betul hasil rekonstruksi komputer. Tapi di sini yang ingin saya tekankan adalah ini adalah fosil yang ketika direkonstruksi bentuknya akan seperti ini. Ini adalah salah satu hewan terbesar setelah zaman dinosaurus ya, dan ini ditemukan di Kolombia. Hewan ini adalah Titanoboa. Yang sama-sama teman ketahui, Titanoboa adalah salah satu ular terbesar di dunia. Dan keturunan dari ular ini bisa kita temui dalam ular-ular yang berukuran besar, contoh anaconda, ular piton, ular boa, dan sejenisnya. Nah, ini adalah hasil rekonstruksi dari tulang belulang sebelumnya ya, yang dilakukan oleh Museum Natural History di Florida, Amerika Serikat. Ini adalah bentuk Titanoboa dengan ukuran yang sangat besar. Diperkirakan Titanoboa bisa melahap buaya atau hewan lain yang berukuran besar juga. Nah, ada pertanyaan menarik ya. Pertanyaan menariknya adalah apakah hewan-hewan yang tadi kita temui masih ada? Tentu saja jawabannya adalah tidak ya. Tapi turunan dari hewan-hewan ini masih kita lihat. Bagi contoh tadi komodo yang dianggap sebagai hewan purba, ataupun ular-ular berukuran besar yang lain yang sampai sekarang masih ada. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah iklim bumi yang sekarang kita rasakan, apakah dari dulu sudah seperti itu? Tentu saja mungkin jawabannya adalah tidak ya. Kita sama-sama ketahui fenomena-fenomena alam yang terjadi pada masa lampau itu tidak sedikit merubah suhu bumi atau iklim bumi sampai dengan konfigurasinya sampai sekarang. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah rupa bumi kita dengan susunan pulau-pulau dan benuanya yang sekarang, apakah dari awal bumi terbentuk langsung membentuk konfigurasi seperti ini? Tentu saja jawabannya juga bukan atau tidak ya, karena memang terbukti bumi kita ini ya, daratan yang ada di bumi kita ini mempunyai lempeng, dan lempeng ini terus bergerak sampai saat ini. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan tadi yang kita bahas ya, seperti itu. Nah, yang akan kita spesifik ke dalam pertemuan ini adalah sebagai pengantar sebenarnya. Ini kan kita bahas tentang bagaimana bentuk atau teori terbentuknya bumi kita. Bumi dengan situasi iklim yang sekarang kita tinggali itu mengalami evolusi yang sudah berjuta-juta tahun lamanya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan melihat fase-fase evolusi bumi dengan bentuk yang sampai sekarang, dan makhluk hidup seperti apa yang sempat menguasai bumi kita. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang teori terbentuknya alam semesta. Ada beberapa teori yang mengatakan hal tersebut, cuma yang populer adalah teori Big Bang atau Big Bang Theory. Menurut Big Bang Theory, seluruh partikel yang ada di alam semesta itu merupakan
merupakan hasil ledakan yang maha dahsyat atau Big Bang. Sehingga terbentuklah partikel-partikel di alam semesta seperti bumi, planet-planet lain, bintang, bulan, dan sebagainya. Itu hasil dari ledakan maha dahsyat tersebut. Nah, sekarang bagaimana bumi terbentuk? Nah, pada fase evolusi awalnya, bumi mengalami beberapa periodisasi zaman sampai sekarang. Ya, periodisasi pertama terbentuknya bumi adalah tersebut sebagai zaman Archeum. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Ya, kalau memang ada yang bertanya, ini adalah gambar matahari, betul. Ini adalah gambar matahari, cuma bukan ini yang ingin saya tampilkan. Yang ingin saya tampilkan adalah keterangan dari yang dimaksud, ya, dari apa yang ada dari gambar ini. Ya, bisa kita lihat fase perkembangan bumi yang pertama adalah zaman Archeum, di mana pada zaman ini berlangsung kira-kira atau kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu. Dan pada saat itu bumi masih panas sehingga disinyalir belum ada tanda-tanda kehidupan pada zaman ini. Inilah fase awal terbentuknya bumi kita. Lalu evolusinya terus berlanjut ke zaman yang kedua, namanya zaman Paleozoikum. Di sini sebenarnya ada dua suku kata Paleozoikum, Paleo dan Zoikum. Paleo artinya tua dan Zoikum itu kehidupan. Mungkin bisa kita lihat dari gambar-gambar ini, teman-teman sekalian. Ya. Bisa kita lihat juga dari keterangannya. Nah, zamannya berlangsung 340 juta tahun. Dan pada zaman ini sudah mulai dikenali tanda-tanda kehidupan. Apa sih tanda-tanda kehidupan? Karena pada saat ini, pada zaman ini sudah mulai ada mikroorganisme sebagai makhluk hidup paling tua. Makhluk hidup paling tua ini akhirnya berevolusi menjadi berbagai macam makhluk hidup yang lain. Ya, apalagi ketika ada lautan atau ada perairan, ya, mulai ada ikan, mulai ada amfibi. Ya, amfibi berarti ketika sudah mulai ada daratan, ya, mulai ada daratan sehingga ada makhluk yang bisa hidup di dua alam, daratan dan lautan, disebut dengan amfibi. Lalu juga ada reptil dan hewan-hewan vertebrata atau hewan-hewan tanpa tulang belakang. Sekarang kita zaman yang ketiga, masuk ke zaman ketiga. Zaman ketiga disebut sebagai zaman Mesozoikum. Mesozoikum sendiri juga terdiri dari dua suku kata, meso dan zoikum. Meso artinya pertengahan, dan zoikum artinya adalah kehidupan. Kita lihat dari gambarnya. Nah, pada zaman Mesozoikum sudah mulai ada makhluk hidup seperti ini. Ya, oke, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan makhluk hidup seperti ini. Ya, makhluk ini yang kita sebut sebagai reptil berukuran raksasa atau berukuran besar yang disebut sebagai dinosaurus. Dan ini berlangsung selama 140 juta tahun, ya. Dan sama-sama mungkin teman-teman ketahui bagaimana dinosaurus ini musnah, ya. Salah satunya adalah kemungkinan besar karena bencana alam yang terjadi pada zaman lampau. Ada gunung meletus ataupun jatuhnya meteor yang akhirnya membumi hanguskan peradaban dinosaurus. Nah, sekarang kita masuk ke zaman evolusi selanjutnya, teman-teman. Nah, zaman selanjutnya adalah zaman Neozoikum. Sama seperti yang lain, neo artinya adalah baru, zoikum artinya kehidupan atau zaman kehidupan yang baru. Di mana pada zaman kehidupan yang baru ini terdiri dari dua zaman lagi, ya, atau dua sub zaman lagi yang kita sebut sebagai zaman tersier dan juga zaman kuarter. Sekarang kita lihat yang lebih tua terlebih dahulu, yaitu zaman tersier. Bisa kita lihat zaman tersier, nah, sudah mulai ada makhluk hidup berjenis seperti ini, teman-teman, ya. Makhluk ini berlangsung atau zaman ini berlangsung 60 juta tahun yang ditandai dengan mulai adanya mamalia berjenis primata. Di mana teman-teman sudah ketahui bahwa mamalia adalah makhluk yang bisa menyusui dan melahirkan, ya. Dan juga primata adalah makhluk yang memang secara anatomi mirip sebagai manusia, tapi dia bukanlah manusia pastinya, ya. Primata ini yang kita sebut sebagai kera, monyet, lutung dan sebagainya, ya. Jadi sudah mulai ada makhluk hidup mamalia berjenis primata. Lalu kita ke zaman selanjutnya, teman-teman, zaman kuarter, ya. Zaman kuarter pun terbagi menjadi dua, ya. Apa saja bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah zaman Pleistocene atau Diluvium dan zaman Holocene atau Alluvium. Sekarang kita lihat ke sini. Nah,
pada zaman Pleistosen. Ya, zaman Pleistosen sudah mulai ada makhluk berjenis ini di bumi kita, teman-teman sekalian. Nah, apa sih ini? Ini adalah manusia purba yang hidup kira-kira 600.000 tahun. Ya, jadi dengan adanya manusia purba ini menandakan bahwa bumi mengalami proses evolusi yang lebih lanjut pastinya. Nah, zaman yang terakhir kita sebut sebagai zaman Holosen atau zaman Aluvium, di mana sudah mulai ada makhluk seperti ini. Nah, makhluk ini hidup kurang lebih 2000 tahun yang lalu dan terus berkembang sampai saat ini. Ya. Nah, zaman ini ditandai dengan mulai adanya makhluk berjenis Homo sapien. Homo sapien adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri manusia modern seperti sekarang. Nah, berarti dapat kita simpulkan teman-teman sekalian bahwa manusia bukanlah makhluk hidup pertama di bumi kita. Bahwa manusia adalah makhluk hidup kesekian yang ada di bumi. Jadi manusia tidak patutlah sombong terhadap makhluk hidup yang lain. Itu pemaknaannya, ya. Dan juga sapien ini dibekali oleh Tuhan yang Maha Kuasa otak yang besar. Otak yang besar bisa disinyalir, ya. Dia bisa memiliki keterampilan berpikir yang lebih baik daripada makhluk-makhluk sebelumnya. Dengan kemampuan berpikir yang tinggi, Homo sapien bisa terus beradaptasi dengan lingkungan, ya, sekaligus survive sampai sekarang. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh manusia, teman-teman sekalian. Otak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, ya, untuk manusia sehingga dia derajatnya tinggi. Nah, makanya kita sebagai manusia harus pandai-pandai atau bijak dalam menggunakan akal kita pastinya, ya. Karena kalau misal kita tidak menggunakan akal kita untuk hal-hal yang baik, ya, atau kita hanya menuruti hawa nafsu kita saja, maka kita tidak berbeda dengan hewan. Hewan pun juga sebagian punya otak, tapi otaknya hanya diisi oleh naluri hidup. Itu pun dengan manusia juga punya naluri hidup, tapi ya manusia menggunakan akalnya, ya, dia bisa memenuhi naluri hidupnya dengan bijak, dengan menggunakan akal. Sebagai contoh, ketika manusia ingin makan, ya, pasti dia akan mencari makan pastinya, ya. Tapi makannya manusia seperti apa? Nah, ini yang berbeda dengan hewan. Hewan juga butuh makan. Tapi, ya, makannya hewan beda dengan manusia. Manusia makan menggunakan tangan kanan, menggunakan piring, menggunakan sendok, garpu dan sejenisnya. Hewan tidak demikian. Itulah keistimewaan manusia. Jadi kesimpulannya, bijaklah kita dalam menggunakan akal kita dengan baik karena Allah telah memberikan anugerah. Serta kita pun tidak boleh sombong, ya, sebagai makhluk karena diberi kelebihan karena kita pun juga bagian dari makhluk hidup yang lain yang kapanpun bisa akan mati dan kapanpun juga bisa akan musnah. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan dalam sesi-sesi berikutnya. Saya akhiri, selamat sore.